Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Junurullah dari Fakultas FAI jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Tuhfatul Ahfal dari bait ke-7, ke-8, dan ke-9. Pertama kita masuk ke dalam kitab Tuhfatul Atfal dulu. Kitab Tuhfatul Atfal ialah kitab yang disusun atau yang dibuat dan dikarang oleh Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman tersebut ialah Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Al-Jamzuri sendiri adalah nama dari tempat di mana dilahirkannya Syekh Sulaiman ini, Sulaiman bin Husain. Baik, pada bait ke-7 yang saya bahas di sini ialah bait yang terletak pada bab nun as-sakinah dan tanwin atau an-nunu as-sakinatu wa tanwinu. Nah, bait ke-7-nya apa? Bait ke-7 yang berbunyi fal awwalul izharu qoblal ahrufi lil halqi sittin terutibat fal ta'rifi, yang artinya adapun yang pertama adalah izhar, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin berada sebelum huruf halqi atau tenggorokan, yaitu huruf-huruf yang makhrajnya ada di tenggorokan, yang berjumlah 6 yang disusun tertib urutannya pada nazom berikutnya. Jadi nazom ke-8. Maka ketahuilah dan hafalkanlah al-izharu. Al-izhar secara bahasa berarti jelas. Dengan demikian maka harus membaca dengan jelas tanpa ada dengung atau gunnah. Sedangkan secara bahasa izhar berarti mengeluarkan atau menyuarakan huruf dari makhrajnya dengan tanpa gunnah atau dengung. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwasanya huruf izhar itu ada 6 yang terkumpul dalam bait ke-8. Apa itu bait ke-8? Bait ke-8 ialah hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Nah, di sini disebutkan huruf izhar atau izhar halqi yang 6 itu adalah, yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah ha, kemudian ain dan ha, dan kemudian ghainun dan kha. Nah, ke-6 ini adalah huruf-huruf izhar atau huruf izhar halqi, yang dimana cara membacanya di dalam Al-Quran ialah dibaca dengan jelas, seperti itu. Contoh dari bacaannya, man amana, di situ tertuliskan ada huruf mim, nun, hamzah dan mim dan na. Jadi man amana, di situ ada hukum izhar halqi, yaitu nun sukun bertemu dengan hamzah, maka dibacanya adalah jelas karena masuk ke dalam hukum izhar halqi. Di mana terletaknya? Nun sukun bertemu dengan hamzah. Yang kemudian ada hukum yang kedua untuk nun sukun dan tanwin, yaitu adalah hukum idgham. Nah, bagaimana bait syairnya yang tertulis dalam kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri atau Sulaiman bin Hasan Al-Jamzuri. Baitnya ialah wathani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Nah, yang artinya dan adapun hukum nun mati dan tanwin yang kedua adalah idgham dengan 6 huruf yang akan datang kemudian atau yang akan dilafadzkan di bait selanjutnya, terkumpul dalam kata yarmaluna, yaitu ya, ro, mim, lam, dan waw dan nun. Nah,
Huruf 6 ini adalah huruf-huruf idgham. Idgham secara istilah yang diartikan ialah masuk atau memasukkan. Sedangkan secara bahasa, secara istilah ialah meleburkan huruf pertama kepada huruf kedua sehingga seakan menjadi satu huruf yang ditasydid dari hukum jenis kedua. Atau contoh dari idgham itu ialah may yakulu. Di sini contohnya adalah mim, nun, ya, qaf, waw, dan lam. May yakulu harusnya dibaca man yakulu karena nun sukun atau nun mati bertemu dengan ya. Nah, karena nun sukun atau nun mati bertemu dengan ya ini, maka masuklah kepada hukum idgham. Maka huruf idgham yang 6 ini dan cara bacanya adalah disambung atau seakan-akan bertasydid. Sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.